Selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita akan bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh menjalaninya di hari ini. Dan sebelum kami memulai dengan segala tugas tanggung jawab kami ya Bapa, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat memahaminya dengan benar. Kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan 25 mengenai tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air di sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana perasaan saudara ketika mengalami penolakan atau ditolak? Ya, tema kita pagi hari ini adalah tentang ditolak. Bagaimana perasaan saudara? Misalnya, ketika saudara melamar pekerjaan yang tentunya dengan harapan akan diterima, tapi taunya ditolak atau tidak diterima. Perasaan kita pasti sedih, perasaan kita pasti kecewa. Atau misalnya ketika kita mau memberi bantuan, tapi
dalam memberi bantuan itu, mau memberi bantuan itu, kita ditolak hanya karena alasan kecurigaan tertentu saja. Waktu misalnya mau membuat skripsi, kemudian kita mengajukan judul skripsi dengan alasan pemilihannya, tapi ternyata ditolak. Mungkin ditolak karena dianggap ini sesuatu yang sudah banyak orang yang menulisnya, menjadi sesuatu yang sudah biasa. Saudara, perasaan-perasaan seperti sedih, kecewa, marah, bahkan terkadang putus asa, biasanya hadir dalam hati kita. Kalau saya selalu mengatakan bahwa perasaan sedih, perasaan kecewa, marah, dan sedikit berputus asa, itu adalah perasaan yang manusiawi sekali. Setiap manusia pasti pernah merasakan dan bahkan mungkin mengalami. Hanya kemudian yang penting adalah ketika mengalami perasaan-perasaan yang seperti itu adalah bagaimana kemudian kita mengelola perasaan-perasaan seperti itu hingga tidak mempengaruhi semangat kita terus-menerus. Sehingga tidak membuat kita kemudian menyesali terus-menerus dengan berpikir kenapa begini dan begitu. Saudara, ketika kita bisa mengelola dengan baik, bisa mengelola dengan bijak, dengan kesadaran bahwa kita bisa, kita pasti mampu. Apalagi sebagai orang beriman, kita akan mengatakan kita memiliki Tuhan yang memampukan diri kita, dan ketika kita dapat berpikir seperti itu, maka penolakan atau peristiwa ditolak itu justru dapat menjadi sebuah pembelajaran yang baik dalam bagian hidup perjalanan kita. Saudara, kita akan kembali memiliki semangat juang. Ketika kita bisa berpikir secara positif seperti tadi, kita akan kembali memiliki harapan, dapat memiliki pikiran yang positif. Kalau dari peristiwa ditolak itu pasti ada yang baik, yang mau Tuhan tunjukkan, yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Pasti ada jalan yang mau Tuhan juga berikan kepada kita. Ada yang mau Tuhan perlihatkan kepada kita. Entah mungkin pada saat itu kita terlalu sombong karena berpikir bahwa selama ini saya selalu berhasil. Maka hal-hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit. Tapi ternyata kita gagal. Dan ketika kita menyadari, ternyata Tuhan mau mengajarkan pada saya bahwa saya tidak boleh menjadi orang yang sombong. Mungkin dari hal itu juga kita bisa belajar pada saat itu kita berpikir bahwa toh orang-orang sekitar saya sangat segan kepada saya. Maka mereka tidak mungkin menolak saya. Mungkin juga ketika penolakan itu terjadi, kita sedang berpikir walaupun secara tersembunyi bahwa memberi bantuan-bantuan supaya menjadi terkenal dan dikenal dan lain sebagainya. Artinya banyak memang pembelajaran yang dapat didapat ketika kita ditolak. Saudara, dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, ternyata bukan hanya manusia yang mengalami ditolak, tetapi Firaun telah menolak Tuhan. Kisah bangsa Israel yang berteriak, berseru kepada Allah untuk menolong mereka, supaya mereka dapat beribadah kepada Allah di padang gurun. Dan Allah mendengar seruan mereka minta tolong. Allah tidak langsung memang bertindak dengan begitu saja, mereka begitu saja dilepaskan, tetapi tetap
Allah memakai Musa dan Harun untuk menyampaikan pesannya, yaitu supaya Firaun membebaskan bangsa Israel untuk dapat beribadah kepadanya. Allah tahu bahwa tidak mudah untuk menghadapi Firaun. Karena itu Allah menguatkan Musa dan Harun dengan janji penyertaannya. Musa dan Harun hanya melakukan apa yang Tuhan katakan, karena Allah yang akan bertindak untuk mereka. Benar, Musa dan Harun menghadapi kekerasan hati Firaun ketika mereka berhadapan dengan Firaun. Firaun melawan dengan memakai orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir yang Firaun anggap juga bisa melakukan yang Allah lakukan saat itu. Karena itu Firaun menolak membebaskan bangsa Israel. Sekali lagi, Musa dan Harun diperintahkan Allah untuk menjumpai Firaun pada waktu pagi hari, waktu Firaun ke sungai. Dengan perintah yang sama, yaitu dalam ayat 16b dikatakan perintah Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Dengan permintaan yang sama, biarkan umatku pergi. Tapi sampai sekarang engkau tidak membiarkannya. Engkau tidak mendengarkannya. Melalui perbuatan yang akan Musa dan Harun lakukan, Allah juga memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan. Permintaan Musa dan Harun kembali ditolak oleh Firaun. Karena tetap beranggapan, Firaun berpikir bahwa ahli-ahli Mesir juga dapat melakukan hal yang sama dengan ilmu mantra yang mereka miliki. Firaun mengeraskan hati. Tidak peduli semua orang Mesir kesulitan mencari air yang dapat diminum. Firaun tidak takut akan Allah. Dia tetap tidak membiarkan orang Israel pergi untuk beribadah kepada Allah. Dia tetap menahan orang Israel di tanah Mesir. Menolak Allah sama dengan melawan Allah. Dan Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyadarkan Firaun. Dan kali ini Allah memakai bencana untuk menyadarkan Firaun agar tidak menolak apa yang Allah katakan. Air berubah menjadi darah. Air yang sesungguhnya adalah kebutuhan dari setiap manusia berubah menjadi bencana, jadi darah. Karena air yang penting untuk kehidupan manusia sudah tidak dapat lagi mereka pakai, tidak lagi dapat mereka minum. Saudara bisa bayangkan bagaimana mengerikannya situasi yang dihadapi oleh orang Mesir pada waktu itu. Bukan hanya tidak dapat diminum, setiap air yang ada di negeri itu berubah menjadi darah. Karena bukan hanya berubah menjadi darah, tapi juga berbau, bau amis dan bau busuk. Dan itu berlangsung selama 7 hari. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka atau orang-orang Mesir merasa kesulitan. Bagaimana mereka merasa bahwa ini sesuatu bencana yang luar biasa. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Saudara-saudara, penghukuman Allah melalui tulah pertama kepada bangsa Mesir sungguhnya dapat menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Kisah bangsa Israel yang berteriak, berseru kepada Allah untuk menolong mereka. Dan Firaun yang menolak apa yang Allah perintahkan.
Saudara, yang saya katakan tadi, bahwa Allah dapat memakai berbagai macam cara untuk menyadarkan umatnya. Allah dapat memakai berbagai macam cara juga untuk mengingatkan kita saat ini. Jadi, jangan tunggu bencana datang baru bertobat. Jangan mengeraskan hati terus-menerus. Ketika kita salah atau keliru kemudian diingatkan, jangan kita mengeraskan hati. Jangan sampai kita keliru dengan berpikir bahwa Allah tidak akan menghukum kita karena Dia adalah Allah yang pengasih, karena kita adalah anak-anak Tuhan sehingga kita tidak akan dihukumnya. Justru karena Dia sayang, karena Dia mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada di jalan yang keliru. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan hal-hal yang salah. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus hanya mengandalkan dan berpikir bahwa diri ini hebat dan benar. Allah pun akan menegur, bahkan menghukum kita, supaya kita sadar. Allah menghukum kita bukan karena Dia dendam, bukan karena Dia bosan, tapi karena Dia mengasihi kita. Supaya kita ingat, supaya kita sadar, supaya kita bertobat kembali, merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah, sehingga dapat hidup kembali di jalan yang benar, menemukan kembali jalan yang benar itu. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap bencana yang kita hadapi, sesulit apapun, dengan iman kita akan dapat tetap melihat ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang penuh dengan kasih sedang menantikan kita, mengatakan bahwa kita memang perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita memang harus berjalan bersama dengan Tuhan supaya dapat tetap berada di jalan yang benar. Kita perlu Dia. Di dalam segenap keberadaan kita, kita perlu. Dalam setiap pergumulan kita, Dia ada di sana dan Dia siap selalu untuk menolong kita. Di dalam setiap kesalahan yang kita lakukan, Dia siap mengampuni kita ketika kita menyadarinya dan mohon pengampunannya. Dia akan membimbing dan mengajar kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita. Jangan biarkan Tuhan menghukum kita terlebih dahulu baru kita bertobat. Tapi biarlah kita selalu mau memikirkan, selalu mau mengingat apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan kita mau dengar-dengaran ketika kita ditegur, diingatkan oleh Tuhan melalui mungkin sekitar kita. Biarlah kita boleh cepat sadar dan datang kepada Tuhan dan mengatakan, saya perlu Tuhan dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan ini, Tuhan selalu hadir, Tuhan bahkan selalu menyapa kami, mengingatkan kami, menuntun kami, untuk kami boleh tetap ada di jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami, kalau kami sering kali menolak Engkau melalui sikap hidup kami, melalui pikiran-pikiran kami sendiri. Kami seringkali merasa mampu melakukan segala sesuatu dengan segala usaha dan daya kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami memerlukan Tuhan saat kami menjalani kehidupan ini, melewati hari demi hari dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi sesama kami yang tengah menderita sakit. Tuhan tolonglah mereka, kuatkan mereka.
Biarlah mereka boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pakailah para medis, obat, untuk boleh memulihkan kembali kondisi kesehatan saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, baik dalam pergumulan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, Tuhan juga yang tolong di dalam setiap hal yang mereka hadapi. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus memampukan para pemimpin kami untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Biarlah hikmat yang dari Tuhan juga memampukan mereka memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami percayakan mereka di dalam pimpinan-Mu. Dan kami juga mau mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala rencana yang kami miliki, dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami mau percayakan hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja, hingga kami juga dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan menyertai dan memberkati saudara sepanjang hari ini.